Baru selesai menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan terkait dengan perkembangan energi nasional kita, baik dari sisi BBM. Setiap kali kita melihat seseorang duduk di kursi menteri dengan jas rapi dan mobil dinas mengkilap, jarang sekali kita terpikir bahwa sebagian dari mereka pernah berdiri di pinggir jalan meneriakan tujuan angkutan kota atau menjajakan kue dari pintu ke pintu demi membantu orang tua. Di Indonesia saat ini, ada satu sosok yang perjalanan hidupnya menjadi simbol nyata dari mobilitas sosial semacam itu, yaitu Bahlil Lahadalia. Ia adalah seorang mantan sopir angkot dan kondektur bus semasa sekolah yang kini memegang jabatan strategis sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Perjalanannya dari keluarga kuli bangunan dan buruh cuci hingga menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di kabinet adalah kisah yang jarang ditemui dalam dunia politik nasional. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula sorotan yang menyertainya. Kecepatan karier Bahlil yang melesat dari pengusaha muda menjadi pejabat tinggi negara kini berjalan beriringan dengan berbagai kontroversi yang menguji kredibilitasnya. Namanya sempat disorot karena gelar doktornya yang diselesaikan dalam waktu sangat singkat hingga menjadi sasaran gelombang meme di media sosial yang bahkan berujung ke ranah hukum. Maka dari itu, dalam video kali ini mari kita mendalami kisah dari Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia lahir di Banda, Maluku Tengah pada 7 Agustus 1976 sebagai anak kedua dari 8 bersaudara. Ayahnya, Lahadalia, adalah seorang perantau asal Sulawesi Tenggara yang bekerja sebagai kuli bangunan, sementara ibunya, Nurjani, berasal dari Banda Neira dan bekerja sebagai buruh cuci. Dari keluarga yang jauh dari kata berkecukupan inilah, Bahlil kecil tumbuh menjadi pribadi yang terbiasa membantu ekonomi keluarga sejak usia dini. Ia mulai menjajakan kue di lingkungan sekolah ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri Kolaka Timur dan berlanjut ke SMP Negeri 1 Kolaka. Ia kemudian pindah ke Fakfak, Papua Barat, tempat asal keluarga ayahnya, untuk melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Yapis Fakfak. Selama masa SMP dan SMA inilah, Bahlil menjalani berbagai pekerjaan paruh waktu, mulai dari kondektur bus hingga sopir angkutan kota, sembari tetap aktif berorganisasi hingga terpilih menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai di Jayapura, sebuah perguruan tinggi swasta lokal. Perjalanan kuliahnya sendiri tidak berjalan mulus. Ia baru menyelesaikan pendidikan sarjananya pada usia 26 tahun, sebuah keterlambatan yang menurut pengakuannya dalam suatu kuliah umum di Universitas Brawijaya, disebabkan oleh keterlibatannya dalam gejolak kerusuhan Mei 1998 yang sempat mengganggu jalannya perkuliahan. Setelah lulus kuliah, Bahlil sempat bekerja sebagai karyawan bank selama 6 bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk merintis jalannya sendiri di dunia usaha. Bersama teman-temannya, ia mendirikan perusahaan konsultan keuangan dan teknologi informasi, cikal bakal dari apa yang kelak berkembang menjadi kerajaan bisnisnya. Dari titik inilah Bahlil mulai membangun jaringan usaha yang terus meluas. Hingga saat ini, di bawah bendera holding company, PT Riva Capital, ia tercatat memiliki 10 perusahaan di berbagai sektor, termasuk PT Bersama Papua Unggul dan PT Dwijati Sukses yang ia dirikan bersama rekan-rekannya. Ketekunan Bahlil dalam membangun jejaring bisnis membuahkan hasil ketika ia dipercaya menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI untuk periode 2015 hingga 2019. Posisi ini menjadi tonggak penting dalam kariernya karena mempertemukannya dengan berbagai pengusaha besar sekaligus tokoh-tokoh politik nasional. Lewat panggung HIPMI inilah nama Bahlil
mulai dikenal luas di lingkaran elite ekonomi dan politik Indonesia jauh sebelum ia benar-benar masuk ke dalam pemerintahan. Langkah Bahlil menuju panggung politik nasional semakin terbuka lebar menjelang pemilihan presiden 2019. Ia menyatakan dukungan politiknya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin, bahkan bergabung ke dalam tim kampanye nasional sebagai salah satu penggerak penggalangan pemilih muda. Kedekatan dan kepercayaan yang terbangun dari sinilah yang akhirnya membuka jalan bagi Bahlil untuk masuk ke lingkaran pemerintahan. Pada Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Kinerjanya di lembaga ini dinilai mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Hingga pada April 2021, ketika BKPM dilebur menjadi Kementerian Investasi, Bahlil dipercaya menjadi Menteri Investasi pertama dalam sejarah Indonesia. Selama menjabat, ia dikenal aktif mendorong masuknya investasi asing di sektor industri hijau dan energi, mendukung kebijakan hilirisasi nikel, serta menyederhanakan sistem perizinan berusaha melalui platform online single submission. Karier politiknya terus menanjak. Pada Agustus 2024, ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto dalam sebuah musyawarah nasional yang berlangsung cepat karena hanya ada satu calon yang diusulkan untuk posisi tersebut. Tak lama setelah itu, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ia kembali dipercaya menduduki jabatan strategis SOS sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Kabinet Merah Putih, dilantik pada 21 Oktober 2024. Kini, Bahlil memegang dua posisi sekaligus yang sama-sama berpengaruh besar. Pengendali salah satu partai politik terbesar di Indonesia, sekaligus penentu kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral nasional. Di tengah kesibukannya sebagai menteri dan ketua umum partai, Bahlil juga menempuh pendidikan doktoral di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Ia berhasil menyelesaikan program tersebut hanya dalam waktu 20 bulan, yang tercatat sebagai penyelesaian program doktoral tercepat dalam sejarah sekolah tersebut. Pencapaian yang secara normal membanggakan ini justru memicu kontroversi nasional karena kecepatan penyelesaian studinya dianggap janggal oleh sejumlah kalangan akademisi hingga memunculkan isu adanya joki disertasi. Dewan Guru Besar dan Dekan Universitas Indonesia bahkan membentuk tim etik khusus untuk menyelidiki keabsahan proses akademik tersebut. Sebagai Menteri ESDM, Bahlil juga mengambil sejumlah langkah kebijakan yang cukup signifikan, di antaranya melarang ekspor minyak mentah yang sebelumnya masih diperbolehkan, dengan tujuan mendorong pengolahan minyak dilakukan di dalam negeri melalui proses blending domestik. Kebijakan lain yang ia terapkan adalah pembatasan penjualan gas LPG 3 kg yang hanya bisa dibeli di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Meskipun kebijakan ini sempat memicu kelangkaan LPG bersubsidi di sejumlah daerah. Namun, di balik berbagai pencapaian tersebut, Bahlil juga menghadapi bentuk sorotan publik yang cukup unik. Gelombang meme di media sosial yang mengomentari penampilan fisiknya, yang menurutnya kerap kali berlebihan dan dianggap oleh sayap muda Partai Golkar sebagai bentuk perundungan yang mengandung unsur rasial. Pada Oktober 2025, sayap-sayap muda partai tersebut bahkan melaporkan sejumlah pembuat konten ke kepolisian atas dasar pencemaran nama baik. Beberapa hari setelah laporan itu dibuat, Bahlil sendiri turun tangan menyatakan bahwa dirinya sudah terbiasa menjadi bahan candaan sejak muda dan mendorong agar laporan-laporan hukum tersebut dicabut. Menariknya, gelombang meme ini juga melahirkan sisi yang tak terduga. Pada akhir Mei 2026, sebuah lagu parodi tentang dirinya menjadi viral di media sosial dan alih-alih tersinggung, Bahlil justru menunjukkan rasa penasaran terhadap pembuat lagu tersebut dan berniat mengundangnya untuk makan malam bersama.
Sebuah respons yang menunjukkan sisi humor dan fleksibilitas dari dirinya di tengah tekanan publik yang terus-menerus menyoroti setiap sisi hidupnya. Saya akan minta tolong untuk saya mengundang kalau yang berkenan, saya akan mengundang untuk berbincang-bincang sekali di rumah. Karena penasaran. Dari sopir angkot yang berjuang menyelesaikan kuliah di usia yang terlambat hingga menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di kabinet dan partai politik terbesar Indonesia, perjalanan Bahlil Lahadalia menjadi cerminan dari kompleksitas dunia politik dan bisnis Indonesia hari ini. Penuh pencapaian yang menginspirasi, sekaligus tidak lepas dari pertanyaan dan sorotan yang terus mengiringi setiap langkahnya.